Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, sekalipun kita di rumah, kita tidak bisa hadir untuk beribadah. Sekalipun kita hanya bisa beribadah secara live streaming, tapi kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Dengan kesungguhan hati kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya berikan teman-teman waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, walaupun hanya secara live streaming, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Betapa mulia Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari buka hati kita, mari buka suara kita, fokuskan. Mari kita datang pada Tuhan di ibadah live streaming kita pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Dimanapun kami berada sekarang, kiranya Tuhan berkati, lawat hati kami. Sekalipun kami tidak bisa hadir di tempat kudus-Mu ini ya Tuhan, sekalipun kita hanya bisa ibadah secara live streaming, Tuhan berkati kami semua yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini pada malam hari ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang sudah bersusah payah bekerja keras untuk membuat ibadah live streaming ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga pembicara yang Kau pakai pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan berkati dari awal ibadah hingga akhir. Kiranya biarlah kami dijamah oleh-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita doakan bangsa dan negara ini. Kita doakan para tenaga medis yang telah berjuang di luar sana untuk mencegah dan mengobati pasien-pasien yang sedang mengalami ataupun terkena positif COVID-19. Kita juga berdoakan para pejabat-pejabat dan juga presiden, stafnya, kabinetnya semua yang telah melakukan upaya mereka untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kiranya kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati semua yang ada di Indonesia ini, yang mereka harus terbaring karena lemah tubuh ataupun karena mereka yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena masa seperti ini. Mari kita saling menguatkan. Mari dengan hati sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Yesus, padamu ku berseru, karena hanya Tuhan yang mampu mengubah semuanya. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, memulihkan bumi ini. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami berdoa khusus untuk negara Indonesia ini ya Tuhan, bangsa ini. Tuhan berkati presiden dan staf-stafnya, wakil-wakilnya. Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka kekuatan untuk apa yang telah mereka lakukan untuk menekan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga para tenaga medis yang telah bekerja siang malam 18 jam selama 1 hari. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang mampu memulihkan semua keadaan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang harus kehilangan pekerjaan mereka, mereka yang harus berpisah dengan orang tua mereka, mereka yang tidak bisa pulang. Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkatilah juga ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin kondisinya sedang lemah tubuh, yang harus terbaring di rumah sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dengan kuasa darah bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Dengan obat-obatan yang mereka konsumsi atau makanan, minuman, Tuhan, hanya Engkau-lah yang mampu mengubah semua ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menguatkan hati kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Kami tidak sanggup melakukan apa-apa selain berserah dan bergantung kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini yang harus melakukan live streaming, tidak bisa hadir karena adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melawat mereka semua. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap acara-acara atau setiap dana-dana yang diperlukan untuk kegiatan gereja ini, walaupun tertunda ya Tuhan, kami yakin jika Engkau campur tangan, Engkau akan membuat semuanya menjadi. Engkau akan membuat semua jadi ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang harus melanjutkan studinya, atau teman-teman kami yang harus belajar online di rumah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, biarlah kami bisa belajar. Jika memang pandemi ini akan berakhir Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus bergantung kepadamu ya Tuhan, apapun keadaannya ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi sombong ya Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa, karena semua yang kami miliki, semua berasal dari-Mu Tuhan. Rendahkanlah hati kami Tuhan, ampunilah kami yang telah menyakiti-Mu setiap hari. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya kepadamu. Mungkin tidak sempurna ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan tuntun agar kita bisa mengerti setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Karena kita yakin
semua akan berakhir. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kepada hambanya saya serahkan.
kita akan bersama-sama merenungkan salah satu bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik bagi Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh sejenak berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang besar yang masih menyertai kami sampai saat ini. Tiba waktunya kembali, ada waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, kami memohon kiranya Engkau menolong kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, dengan keberadaan kami yang tidak bersama-sama, tetap membawa kami kepada kesatuan hati dan bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Malam hari ini ada satu bagian kebenaran firman Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa diingatkan, diubahkan, bahkan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Hamba-Mu sangat terbatas, Hamba-Mu sangat lemah, namun biarlah apa yang telah Hamba-Mu persiapkan benar-benar membawa kami kepada perenungan yang baik akan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Waktu kami sepenuhnya kami serahkan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan meskipun kita ada di tempat yang berbeda. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kuasa Tuhan senantiasa nyata, mukjizatnya senantiasa nyata ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh di hadapannya meskipun kita berada di dalam tempat yang berbeda. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bulan kemarin kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang kita peringati dalam momen Jumat Agung. Bahkan kita juga telah merayakan Paskah, dan minggu depan kita akan mengenang kembali hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sesungguhnya itu bukanlah akhir dari segala pelayanan yang ada di dalam dunia. Namun perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa ketika Tuhan telah naik ke surga, Tuhan sudah mempersiapkan para muridnya untuk menjadi penerus atau mendelegasikan tugas pelayanannya, tanggung jawab pelayanannya memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi adalah satu dari antara ratusan bahkan ribuan orang yang Tuhan pakai untuk menjadi penerus pemberita kebenaran firman Tuhan. Namun sayangnya hari-hari ini kita sebagai generasi muda, kita memiliki sikap yang acuh tak acuh. Kita memiliki sikap yang tidak merespon anugerah bahkan panggilan Tuhan untuk memberitakan pekabaran Injil. Dan kita sering melupakan bahwa kita perlu ikut ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Malam hari ini, di bagian waktu yang indah ini, di saat yang luar biasa ini, meskipun keadaan dunia terlihat tidak biasa, meskipun keadaan dunia terlihat sangat menyedihkan, namun mari bersama-sama saya mengajak kita untuk benar-benar meresponi apa yang Tuhan inginkan dan harapkan di dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh menggunakan masa muda kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, bahkan membagikan waktu saya untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita boleh mengkoreksi lebih dalam arti pelayanan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Satu bagian yang sering kita baca dan sering kita renungkan. Biarlah bagian ini membawa kita benar-benar kepada suatu pengertian yang baik dan benar
sehingga hidup kita senantiasa benar-benar boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua Roma 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagian yang indah yang mengajak kita untuk benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kita, bahkan masa muda kita, biarlah kita tidak menjadi orang-orang muda yang senantiasa hidup tidak karu-karuan, tapi menjadi orang muda yang berkualitas, yang memiliki hidup yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang persembahan, itu berarti kita memberikan suatu penghormatan, memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita sembah. Dan malam hari ini, kita tahu kepada siapa kita memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik. Hal yang perlu kita pahami, hal yang benar-benar perlu kita renungkan adalah kepada siapa kita memberi persembahan. Kalau kita tahu siapa yang kita layani atau siapa yang kita sembah, kita akan benar-benar tahu bagaimana kita mempersiapkan diri dan memperlakukan orang yang kita layani, yang pasti akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kita tahu bahwa persembahan yang kita berikan, itu kita berikan untuk Tuhan. Yang artinya kita mau memberikan persembahan melalui pelayanan, melalui hidup kita untuk Tuhan. Dan ketika kita tidak tahu kepada siapa kita melayani, bersungut-sungut, kecewa, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, itu akan terus-menerus ada di dalam diri kita. Namun ketika kita tahu bahwa kita itu melayani Tuhan, kalau kita tahu siapa yang kita layani, kita akan benar-benar tahu bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan memperlakukan orang yang kita layani, yang pasti akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita memberikan pelayanan untuk Tuhan. Tuhan itu adalah seseorang pribadi yang senantiasa boleh mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Jika kemarin Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan mati di atas kayu salib, kalau kita tidak sadar akan hal itu, kita pasti akan bersungut-sungut. Tapi karena kita tahu bahwa kita melayani seseorang raja di atas segala raja, bisa kita bayangkan dan bandingkan, ketika Pak Presiden datang, ada wacana bahwa Presiden akan datang di kota Tulung Agung. Segala sesuatu yang terbaik kita persiapkan. Segala sesuatu maunya kita kerjakan dengan maksimal. Bahkan tidak boleh ada yang salah ketika kita menyambut atau melayani Presiden. Tapi sering kita melupakan bahwa Tuhan lebih daripada Presiden. Hidup kita hanya setengah-setengah. Kita tidak sungguh-sungguh, bahkan kita tidak pernah memikirkan jangan sampai terjadi satu kesalahan atau ketidakseriusan ketika kita melayani raja di atas segala raja. Kita sedang tidak mengerjakan suatu pelayanan yang biasa-biasa saja. Kita sedang benar-benar melayani Tuhan kita yang telah memberikan sesuatu yang terbaik. Untuk itu kita mau memberikan yang terbaik. Persembahan yang terbaik lahir dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan tulus kepada Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa kita melayani Tuhan, itu artinya kita mau memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu berasal daripada diri kita.
dan kita mau membereskan diri kita supaya persembahan yang terbaik yang tidak hanya berupa uang itu kita mau persembahkan dengan penuh kesungguhan. Ada beberapa sikap yang perlu kita miliki ketika kita memberikan persembahan yang terbaik. Supaya kita benar-benar tahu dan supaya kita benar-benar sungguh-sungguh, bahkan tidak main-main ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Teman-teman, sikap yang pertama yaitu milikilah sikap mengasihi. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi tidak mungkin memuliakan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Sekali lagi, bahwa yang pertama, sikap kita harus memiliki kasih. Milikilah kasih, sikap mengasihi, karena itu syarat utama di dalam melayani Tuhan. Ketika pelayanan kita tidak dibarengi dengan kasih, itu menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Artinya apa? Ketika kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan dengan kasih. Tapi waktu kita, hidup kita, bahkan pelayanan kita itu tidak sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah mempermainkan apa yang Tuhan sudah percayakan, bahkan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Saya hanya seorang penyambut, tapi ketika kita tidak memiliki rasa kasih di dalam kita pelayanan sebagai penyambut, itu sesungguhnya tidak menghasilkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Jadi meskipun saya hanya sebagai penyambut, itu artinya saya mau melakukannya dengan penuh kasih, menyapa dengan penuh kasih. Ketika saya menjadi seorang pemain musik, ini pelayanan persembahan yang terbaik. Saya mengasihi Tuhan. Artinya apa? Pakailah pikiranmu, pakailah tanganmu, bahkan perasaanmu untuk memainkan musik itu. Tidak hanya sekedar melodi yang indah, tapi tidak memiliki dampak. Jadi artinya apa yang kita kerjakan itu benar-benar kita lakukan dengan penuh kasih. Ketika engkau memimpin pujian, pilihlah pujian, doakanlah pujian itu, supaya itu mendatangkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi bukan suara, bukan musik yang indah, yang didengar hanya sementara, tapi semua berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kita tahu kita mengasihi Tuhan, yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Sikap yang kedua yang harus kita miliki ketika kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan kita, yaitu memiliki semangat. Teman-teman, jiwa muda itu semangatnya di awal membara, di tengah perjalanan, ketika menghadapi tantangan, dia akan putus asa, bahkan tidak bersemangat dan lari daripada pelayanan. Yang kedua, memiliki semangat. Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari permasalahan. Selalu ada tantangan, baik itu dalam diri kita sendiri, dari orang tua, dari keluarga maupun dari teman-teman satu tim di dalam pelayanan kita. Tapi bagaimana kita mau memperlakukan diri kita untuk tetap bersemangat meskipun ada tantangan. Jadi kita melayani bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan, tapi karena kita sadar. Jadi apapun yang terjadi kita tetap bersemangat karena kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tidak menjadikan tantangan sebagai sesuatu hal yang susah untuk mundur, tapi tetap bersukacita dan bersemangat. Yang ketiga, memiliki ketabahan dan kesesakan. Ada kalanya Tuhan izinkan ketika kita melayani dengan setia, namun ada hal-hal yang terjadi. Adanya hinaan, adanya kritikan, adanya cacian, bahkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada satu hal mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi dalam semua proses yang terjadi, kita mau tetap setia,
Kita mau memiliki ketabahan di dalam kesesakan yang ada. Yang keempat, ini yang perlu kita benar-benar sadari. Ketika kita mau memberikan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Satu sikap yang benar-benar kita butuhkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kerendahan hati. Sikap merendahkan diri bukan berarti menjadikan diri sebagai orang rendahan atau tidak berguna. Justru sebaliknya, merendahkan diri adalah bukti bahwa kita siap sedia memberikan yang terbaik buat orang lain. Jadi ketika kita melayani, kita harus tahu bahwa di dalam melayani saya perlu kerendahan hati. Teman-teman, namanya pelayan itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau teman-teman tahu bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya, Tuhan Yesus mengenakan satu untuk mengikat pinggangnya. Itu artinya apa? Memposisikan diri benar-benar menjadi seorang pelayan. Kalau kita tidak sadar diri bahwa kita adalah pelayan, kita maunya aku. Kita tidak mau merendahkan diri. Ingat bahwa yang kita layani bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Sikap hidup melayani adalah sikap merendahkan diri. Diri sendiri ditempatkan pada posisi yang rendah, orang yang dilayani dianggap berada pada posisi yang lebih tinggi. Dan kita tahu tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kita melayani Tuhan. Ketika kita tahu siapa yang kita layani, kita pun akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk melayani Dia. Perlu kerendahan hati. Jadi jangan mudah tersinggung, tetap bersemangat, tetap memiliki kasih, dan tetap tabah di dalam kesesakan. Yang kelima, kita harus memiliki kemurahan hati. Artinya apa? Pelayanan itu benar-benar kita kerjakan untuk Tuhan, tapi tidak mengabaikan sesama kita. Kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mengasihi orang yang kelihatan, yang ada bersama-sama dengan kita. Miliki kemurahan hati. Kemurahan hati sama dengan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Membuka tangan bagi yang membutuhkan dan tidak menutup mata bagi mereka yang kesusahan. Jadi kita tidak egois. Ketika kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita perlu memiliki kemurahan hati terhadap sesama kita. Yang terbaik untuk Tuhan, kita nyatakan, wujudkan bagi sesama kita. Jadi membantu teman yang kesusahan. Membantu teman yang mungkin mengalami satu tantangan. Yang keenam, memberkati kala disakiti. Nah, ketika ada satu hal yang membuat kita kecewa, membuat kita marah di dalam melakukan pelayanan, sering kita meninggalkan pelayanan tersebut, bahkan lari dari pelayanan tersebut. Kita mau memiliki sikap memberkati dikala disakiti. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah membalas setiap perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun ketika kita memilih sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Artinya apa, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan? Akan ada tantangan. Dan di dalam satu tim pelayanan, kita memiliki pandangan yang berbeda. Jika ada teguran, jika ada sesuatu yang tidak baik, itu tidak membuat kita kepahitan, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita merasa bahwa saya belum memberikan yang terbaik. Tapi kita mau memberkati tak kala kita mendapat perlakuan yang tidak baik. Apa sih pelayananmu loh cuma seperti itu aja? Padahal kita sudah kerjakan yang terbaik, orang dengan gampangnya menilai pelayananmu seperti itu aja. Pelayananmu tidak seperti orang-orang yang kemarin, generasi yang dahulu, generasi yang tahun lalu. Pelayananmu seperti ini saja. Tapi bagaimana sikap kita? Kita tahu bahwa saya mau memberikan yang terbaik.
itu artinya saya mau mematikan manusia saya, egois saya, dan saya mau memberkati dikala saya disakiti. Jadi tidak ada kekecewaan, yang ada hanya kita tetap bersemangat untuk terus memberikan yang terbaik. Yang ketujuh, bersedia berkorban dalam pelayanan. Saya sudah berkorban setiap hari, bahkan setiap saat ketika ada pelayanan saya sudah siap. Teman-teman, berkorban dalam pelayanan itu artinya kita tidak pernah hitung-hitungan dalam hal apapun kepada Tuhan. Ingat, masih banyak di antara kita yang sering hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku ujian. Minggu depan masih ada waktu untuk aku pelayanan. Pernahkah kita memikirkan hal itu? Tuhan, hari ini waktunya untuk kumpul bersama teman yang ulang tahun. Apakah itu benar-benar memiliki sikap berkorban? Berkorban waktu, tenaga, pikiran, dana, peralatan, dan lain sebagainya harus dilakukan dengan penuh sukacita. Jadi artinya ketika kita mau memberikan waktu kita benar-benar buat Tuhan, itu kita tidak pernah hitung-hitungan. Nanti jam 7 selesai ya, nanti jam 8 selesai ya. Aku nggak mau lama-lama ya, aku nggak mau ribet ya. Itu artinya kita masih hitung-hitungan. Padahal kita mau memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bagaimana? Yang benar-benar kita mau berikan dengan sukacita. Ketika kalian hitung-hitungan, ketika kalian bersungut-sungut, itu artinya tidak ada sukacita dan semuanya ternyata sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita mau nggak hitung-hitungan, karena kita mau kerjakan buat Tuhan. Pengorbanan dalam pelayanan dilakukan dengan hati yang tulus, yang benar-benar ikhlas buat Tuhan. Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita, bahkan gak pernah hitung-hitungan dalam memberkati dan menolong kita. Mari, waktu yang ada, masa muda yang ada, kita pun gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Apa sih yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan? Sesungguhnya gak ada yang terbaik, karena masih kita sering bersungut-sungut, masih kita sering mengeluh, masih kita sering memberikan yang tidak baik. Yang terakhir, memiliki tahan uji. Melayani dengan tahan uji artinya tetap melayani dengan tulus, ikhlas, dan sukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Sikap melayani yang tahan uji, pertama mampu mengalahkan perasaan bahwa pekerjaan melayani adalah pekerjaan yang tidak terhormat. Pekerjaan rendahan yang identik dengan pembantu. Yang kedua, pelayanan yang tahan uji adalah bersedia menerima kritik. Tidak sakit hati, sebaliknya terus termotivasi. Bahkan tetap setia dan berjuang memberikan yang terbaik. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, membawa kita pada suatu perenungan bahwa kita perlu diri kita yang baik dan benar untuk menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita boleh bersama-sama memberikan waktu untuk mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang teman-teman tim musik untuk maju ke depan. Mari kita boleh mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan sikap berdoa. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang terbaik yang pernah kita berikan buat Tuhan. Tapi biarlah melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, membawa kita kepada satu pengertian bahwa Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, dan kita pun mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan masa hidup kita, namun biarlah kita boleh senantiasa mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang paling baik kepada Tuhan. Kita naikkan pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima
bersama-sama. Kita boleh sejenak introspeksi diri kita. Sesungguhnya yang kita katakan, Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik. Bahkan saya sudah berkorban yang terbaik untukmu melalui gereja di tempat ini. Biarlah itu membawa kita kepada perenungan bahwa kita belum pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih sering hitung-hitungan, kita masih sering bersungut-sungut, bahkan kita masih sering tidak memiliki kasih ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah ini membawa suatu perenungan bagi setiap kita, bahwa yang kudus itu perlu hati yang beres. Yang kudus itu perlu benar-benar sikap hati yang memuliakan Tuhan, yang tidak pernah membanding-bandingkan diri, bahkan tetap mau setia di dalam apapun yang terjadi. Tidak hanya ketika dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik, kita mau terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita boleh memiliki sikap yang mengasihi, sikap yang terus bersemangat, sikap yang senantiasa mau memiliki kerendahan hati, yang memiliki ketabahan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Yang terbaik kita mau memberikannya untuk Tuhan. Biarlah masa muda kita juga membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang senantiasa boleh menjadi cerminan yang baik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bagian yang terbaik yang selalu kami terima. Dan ampuni kami karena kami sering gagal di dalam mengasihi dan melayani Engkau. Semakin hari melalui setiap hal yang Tuhan percayakan, melalui gereja di tempat ini, membawa kami kepada satu perenungan bahwa kami harus lebih sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kami sebagai seorang ketua, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pemain musik, seorang pemuji, kami mau kerjakan dengan kesungguhan hati kami mau kerjakan dengan ketulusan hati kami, karena kami tahu bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa memandang status dan keberadaan kami. Untuk itu, kiranya masa muda kami mau bawa untuk persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini membawa kami kepada hidup yang kudus, yang berkenan, dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terus proses kami, bahkan terus ya Tuhan, tolong kami untuk kami semakin menjadi generasi yang baik bagi gereja di tempat ini. Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini dengan segala pelayanan yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan memimpin dan menolong kami semua. Biarlah apa yang boleh kami kerjakan ini boleh membawa kami kepada sukacita yang kekal nantinya. Bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan memimpin dan menyertai kami semua. Bahkan setiap kami yang melihat dan mendengarkan acara persekutuan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada setiap anak-anak remaja dan pemuda yang setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kiranya melalui ibadah ini iman kita semakin dikuatkan dalam mengikut Tuhan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih pada Evangelis Tuti Wahyuni yang menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih
kepada Saudari Niftia yang memimpin pujian pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman tim musik, Saudara Johan dan Saudara Nathanael, Saudara Samuel. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi rekan-rekan pemain musik. Dan saya akan menginformasikan beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk ibadah di gereja dan kegiatan tengah minggu di gereja kita untuk sementara waktu ditiadakan. Dan nanti nunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, saya menginformasikan dan menghimbau bagi teman-teman sekalian untuk tetap setia mengikuti ibadah umum secara live restream di channel GKA Anugerah Tulung Agung setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin sharing, yang terus rindu ingin didoakan, mari saya terus mengajak kita untuk sharing bersama di nomor yang sudah tersedia di layar saudara. Saudara dapat memperhatikan nomor pembina yang tertera di layar saudara. Kiranya boleh tetap terus bisa sharing dan saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya iman kita diteguhkan di dalam mengikut Tuhan. Nah, bagi teman-teman, mari kita juga terus secara live streaming akan diadakan ibadah kenaikan pada tanggal 21 Mei jam 9 pagi di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita. Kita terus beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Demikian informasi yang dapat saya infokan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita dan kita tetap setia untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.